Tidak hanya tidak hanya ibu-ibu aja ya. Kalau sekarang KB pada bapak-bapak juga sudah apa ya, sudah umum digunakan. Oke. Nah, nanti kita ngebahas tentang definisi, terus tujuan konseling pada peserta KB, kemudian interaksi obatnya, dan komunikasi konseling. Ibu disclaimer di awal ya, ini pembahasan Ibu tidak terlalu lengkap, nanti hanya ada beberapa contohnya saja. Nah, dan untuk materi yang lebih banyaknya, nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Jadi Ibu hanya memberikan informasi untuk gambaran umumnya saja, gitu ya. Karena insya Allah Ibu yakin kalian bisa lebih lebih paham kalau mencari sendiri. Jadi ibu hanya membukakan jalan ya, memberikan gambaran secara oke. Nah, ini fokus materi dulu sambil nanti mungkin di pertengahan jalan, barangkali kalian ada yang mau menanyakan atau ibu tanyakan, tolong direspon ya. Nah, konseling farmasi itu adalah komunikasi antara siapa? Apoteker, kita ya, apoteker dan pasien. Tujuannya untuk apa? Memberikan informasi, terus ngasih edukasi juga, dan bimbingan penggunaan obat secara apa? Tepat dan aman. Ini secara kuncinya ini ya. Tujuan konseling farmasi itu ini. Komunikasi antar kita sebagai apoteker dan pasien. Tujuannya untuk memberikan informasi, terus edukasi dan bimbingan penggunaan obat. Secara apa? Secara tepat dan aman. Nah, ini di bawah merupakan logo dari BKKBN yang terbaru ya. Ini yang mengurusi tentang KB. Nah, kalau pada peserta KB, apa sih tujuan konseling? Nah, ini bisa membantu mereka untuk memilih metode yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Terus juga dia harus bisa memahami cara penggunaan dan efek sampingnya. Karena tiap orang itu kebutuhan penggunaan KB, kebutuhan penggunaan apa ya? Kebutuhan penggunaan kontrasepsinya itu berbeda. Misalnya, ada pasien yang dia itu memiliki riwayat epilepsi, berarti dia itu intoleran atau kontraindikasi terhadap obat kontrasepsi yang pil karena mengandung hormon apa gitu. Nanti kita lihat di belakang ya. Nah, tujuan konseling. Ini agak balik lagi ke dasar ya. Tujuan konseling ini membantu pasien memilih metode KB yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi medisnya. Tadi yang seperti Ibu contohkan ya yang barusan, misal pasiennya epilepsi, punya riwayat epilepsi. Nah, kalau riwayat epilepsi biasanya dia menggunakan obat golongan barbiturat atau penitoin. Nah, di mana golongan obat itu bisa berinteraksi dengan hormon atau obat yang ada di pil KB. Jadi si pasien dengan riwayat epilepsi tidak bisa menggunakan KB yang pil. Terus yang kedua, meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penggunaan dari obat KB atau alat. Karena tidak semua orang bisa terpapar dengan misalnya penggunaan IUD itu harus begini, lama lama waktunya seperti ini, nanti harus dicopot pada waktu ke berapa. Terus kalau misalnya pakai IUD itu ada mitos jangan terlalu beraktivitas atau ngangkat yang berat-berat karena takutnya nanti berakibat apa pada rahimnya. Terus juga kepatuhan. Biasanya kalau kepatuhan itu pada pil pil KB ya, karena pil KB itu dia harus dikonsumsi tiap hari. Jadi risiko untuk lupanya itu sangat sangat besar. Terus tujuan konseling yang ketiga mengurangi risiko efek samping dan komplikasi. Tadi ya contohnya. eh oh bukan, mengurangi risiko efek samping. Bisa juga misal dia itu mm, ingin terhindar dari risiko efek samping berjerawat karena ada beberapa kondisi pasien yang kalau dia menerima obat pil pil KB jenis tertentu itu bisa menyebabkan efek samping misal berjerawat atau juga efek sampingnya bisa meningkatkan berat badan. Nah, itu berbeda pada tiap pasien ya, tergantung dari si kondisi pasiennya. Terus juga biasanya bisa menyebabkan kalau misalnya yang pil KB itu eh apa ya? eh apa ya,
masa 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 menstruasinya jadi acak-acakan biasanya. Nah, terus tujuan yang keempat dari konseling KB itu memberikan edukasi tentang interaksi dan cara pemakaiannya. Nah, utamanya interaksi obat ya, karena ada beberapa obat dari kontrasepsi ini yang dapat berinteraksi dengan obat tertentu atau dengan kondisi pasien tertentu. Kemudian cara pemakaiannya, karena tidak semua orang bisa mengetahui teknik atau metode atau cara pemakaian dari alat kontrasepsi. Terus selanjutnya, peran kita sebagai apoteker dalam program KB. Nah, teman-teman, kalau misalnya di S1 ini kalian udah pernah melakukan ini nggak, konseling atau PIO atau penyuluhan ke masyarakat atau ke pasien? Sinta Dewi pernah melakukan nggak? Gimana? Open mic-nya, sok. Pernah melakukan konseling atau PIO atau penyuluhan ke pasien? Sinta Dewi? Hmm? Suaranya nggak ada. Atau boleh dibantu sama Nida Hairunisa, sok. Kalau misalnya berhalangan buat on cam, nggak apa-apa, suaranya aja Nida. Nida gimana? Nida Hairunisa. Nida Hairunisa mana? Sok, ada yang mau bantu nggak? Temennya yang bisa on cam. Di tugas kuliah khususnya ya, kalian pernah melakukan PIO, konseling secara langsung ke pasien, atau penyuluhan belum? Sok, sama Sudah siapa? pernah Ibu. Kah? Izin Sahrul menjawab. Fauzi? Gimana? Izin menjawab sudah Ya, pernah Ibu penyuluhan. sudah pernah. Itu pas Iya. mata kuliah apa? Mata kuliah apa ya? Lupa lagi. Ayo, ke coba kemana Farmasi tentang apa? komunitas, farmasi komunitas Ibu. Farmasi Nah, komunitas, Bu. Oh, farmasi komunitas. Kalian penyuluhannya tentang apa? Beda-beda atau sama? Beda-beda Beda-beda. temanya, Bu. beda Ibu. Beda-beda. Itu ke siapa audiensnya? Tergantung Ibu, ada yang milih ke masyarakat, ada yang Hmm? ke anak-anak sekolahan, Mm-mm. Terus hasil akhirnya apa? yaitu Hasil akhirnya apa? Pas kemarin KIE penyuluhan tentang topik-topik yang berbeda itu hasil akhirnya apa? Apakah hanya dibuat laporan atau dibuat apa? Artikel? Gimana Sahrul? dibuat laporan Ibu. Dibuat laporan saja berarti ya? Iya. Ya, ada dokumentasi yang di-share di media sosial enggak hasil dari kalian penyuluhan? Tidak ada, Bu, kalau untuk di-share di media mah. Mm, Oke. Oke, terima kasih ya yang sudah menjawab. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada peran apoteker dalam program KB ya. Nah, teman-teman, ini sebagai mahasiswa S1 farmasi, belum apoteker ya, nggak apa-apa. Tapi kita nanti insya Allah jadi apoteker, kalau yang mau melanjutkan ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada beberapa peran apoteker. Meskipun tidak apoteker, sebenarnya mahasiswa mahasiswa farmasi juga turut berperan ya. Nih, kita turut berperan dalam program KB. Jadi tidak hanya kayak perawat, bidan, tapi kita juga berperan khususnya kita lebih ke pengobatannya dan juga edukasinya juga bisa. Karena hmm, tidak semua masyarakat itu terpapar dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Jadi sedikit pun ilmu yang mahasiswa S1 farmasi ataupun nanti kita sebagai apoteker yang kita sampaikan kepada
masyarakat itu akan sangat berguna karena masyarakat juga ada yang ada yang belum terpapar, ada juga yang lupa, ada juga pasti yang butuh sharing untuk menanyakan tentang pengobatan atau program KB-nya gitu. Nah, oke, di sini ada peran apoteker dalam program KB. Nah, yang pertama pasti memberikan informasi yang rasional tentang penggunaan kontrasepsi. Kalian pasti paham ya, maksud dari rasional itu seperti apa. Oke. Terus mengedukasi pasien tentang cara penggunaannya, terus efek samping dan interaksi obat. Apalagi nanti ada ini kan ya, ada wacana kalau apoteker itu akan ada spesialisasinya. Dan bisa aja nanti apoteker kita tuh membuka praktek sendiri di rumah, seperti mungkin dokter atau bidan. Jadi eh, buka praktek kita itu lebih spesifik ke spesialisasi kita sebagai apoteker. Jadi tentang rasionalisasi penggunaan obatnya, terus menjelaskan tentang efek samping atau interaksi obatnya, dan menjelaskan khususnya terapi yang optimal yang akan didapatkan pasien jika khususnya ya mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu dan harus menggunakan alat atau obat kontrasepsi. Itu bisa diberikan informasi yang lebih detail. Bisa aja nanti mereka datangnya ke kita, ke apoteker spesialis. Gitu. Terus yang ketiga, ini menilai kondisi medis pasien dan kemungkinan dari kontraindikasinya. Biasa ya farmasi pasti ke indikasi, kontraindikasi, efek samping, kayak gitu, interaksi obat yang kayak gitu-gitu biasanya lebih spesifik ke obat. Terus yang keempat, peran apoteker dalam program KB. Ini mempromosikan informed choice atau pilihan berdasarkan informasi yang lengkap. Bisa jadi ya, misalnya pasien itu sudah diresepkan oleh bidan atau dokter obat KB tertentu. Tetapi setelah kita gali ulang, ketika kita akan memberikan obat tersebut kepada pasien, kita gali ulang, ternyata pasien tersebut memiliki riwayat penyakit tertentu. Sedangkan tadi pas dia ke bidan atau dia ke dokter, dia tidak menyebutkan kondisinya tersebut. Nah, jadi ataupun jadi kita sebagai apoteker bisa mengkonfirmasi ulang kepada bidan atau dokter yang memberikan Kak, sebentar. Kalau misalnya untuk pengobatan pertama biasanya dari dokter ya. Jadi kita bisa mengkonfirmasi ulang kepada dokter terkait kondisi pasien tersebut. Ataupun misalnya si pasien ternyata setelah mendapatkan resep obat dari dokter ini agak keberatan dengan harga harga kontrasepsi yang diberikan. Nah, nanti kita bisa berikan informasi ulang eh, terkait jenis kontrasepsi. Nanti dia bisa konfirmasi ulang juga ke dokter untuk meresepkan jenis kontrasepsi yang lainnya dengan yang sesuai dengan keinginan pasien dan kondisi pasien khususnya ya gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya ada metode kontrasepsi. Secara umum itu metode kontrasepsi yang harus kalian tahu ya, ini pakemnya di sini ya, ada 3. Yang pertama ada kontrasepsi yang hormonal, terus yang kedua ada kontrasepsi non-hormonal, ketiga ada emergensi kontrasepsi. Nah, ini Ibu baca dulu contohnya ya di sini. Atau kalian bisa baca ya, kelihatan. Nah, kalau yang kontrasepsi hormonal, itu contohnya ada pil KB yang kombinasi atau mini pil, kayak pil progestin. Ada juga suntikan hormonal dan implan ya. Terus yang kedua ada non-hormonal. Berarti tidak mempengaruhi hormon atau tidak memasukkan hormon ke dalam tubuh ya. Nah, contohnya dia itu IUD, terus kondom, atau dengan menggunakan KB metode pantang berkala. Nanti di bawah ada penjelasannya sedikit ya. Terus yang ketiga, emergensi kontrasepsi. Itu contoh obatnya levonorgestrel. Emergensi kontrasepsi itu jika dalam kondisi tertentu ya, nanti di slide di bawah Ibu sampaikan ada. Nah, ini hanya sedikit info dan sedikit contoh. Untuk lebih spesifiknya, nanti kalian bisa cari sendiri. Dan di sini Ibu hanya mencontohkan satu. Misal di hormonal, Ibu contohkan satu saja. Di non-hormonal satu, di emergensi kontrasepsi juga satu saja. Oke, kita mulai ke yang metode kontrasepsi yang hormonal. Nah, ini kontrasepsi hormonal. Tadi
Kalau kontrasepsi yang hormonal itu, kalau yang pilnya itu ada dua jenis. Ada pil oral yang kombinasi, jadi ada dua hormon dalam satu pil. Ada juga yang mini pil. Kalau yang mini pil itu atau pil progestin, dia biasanya mengandung hormon steroid, biasanya progesteron sintetis saja isinya. Nah, cara kerjanya itu gimana sih? Tapi sebelum ke cara kerja, teman-teman tahu kan proses pembentukan pembentukan ini bayi zigot. Coba Ibu ulas sedikit ya. Atau tanya dulu deh ke Wahyu Permana. Tahu proses pembentukan ini anak, tapi dari sperma sama sel telur ya. Dimulainya sok gimana coba. Wahyu Permana. Sok. Gimana, Bu? Proses pembentukan ini janin. Proses pembentukan I- janin atau anak. Tapi dimulai dari yang sperma dan sel telur bertemu sok. Nah, Ibu spill itu di awal. Sebelum kita menjelaskan tentang KB kan pasti nanti bukan pasti juga sih, pasti butuh info umum ini kan. Proses pembentukan janin emang gimana? Terus apa yang ditekan di sebelah mananya, apa yang dihambatnya biar tidak terbentuk janin gitu. Gimana Wahyu? jadi Ibu, Hmm? sel sperma itu Mm-mm. bertemu dengan sel telur, Ya, kemudian membentuk zigot, langsung ke zigot, embrio dulu, Ibu. langsung embrio atau gimana? Embrio, kemudian zigot, terus Mm. nanti menempel di dinding rahim, Ibu. Mm-mm. Habis di dinding rahim terus gimana? Gimana Wahyu? Habis di dinding rahim terus udah gitu membesar di situ. Ya, Ibu, di sana nanti berkembang, Mm-mm. terus terjadi pembentukan alat kelamin dan sebagainya, Ibu. Selama 9 bulan, Mm-mm. lalu lahir. Lalu lahir gitu ya. Bentar. Oke, betul ya Wahyu. Jadi sel sperma terus bertemu dengan sel telur ya. Dia mah di tuba Fallopi apa di mana bertemunya mereka ya? Di tuba Fallopi ya. Terus nanti dia akan membentuk zigot. Nah, dari itu nanti si zigot itu akan menuju ke atau bergerak ke mana? Ke dinding rahim atau Dinding namanya rahim. implantasi. Nah, dan nanti dari si zigot itu yang implantasi di dinding rahim dia itu akan berkembang menjadi embrio Rio. dan menjadi janin dan mengalami perkembangan di situ selama 9 bulan. Oke, itu ya sekilas tentang proses pembentukan janin. Hatur nuhun Wahyu. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya ke materi. Nah, di sini ada kan tadi kontrasepsi yang hormonal itu ada dua, yang pil oral kombinasi dan yang mini pil. Nah, Ibu fokus menjelaskan yang cara kerja mini pil aja ya. Nanti yang lainnya boleh kalian bebas bereksplorasi mencari info sendiri. Nah, ini cara kerja mini pil. Ini ada dengan dia tuh menekan ovulasi. Nah, jadi dia itu eh, terjadi gangguan pada hormon LH, luteinizing hormon, oleh kelenjar hipofise sehingga nanti dia tidak terjadi puncak mid siklus. Jadi si ovulasinya itu akan meluruh karena ditekan oleh progestin yang ada di minipil. Selanjutnya yang kedua, cara kerja minipil itu dengan mencegah implantasi. Tadi implantasi Ibu spill ya pas menjelaskan ulang yang dari Wahyu, implantasi itu yang menempel ya. Nah, setelah menempel, berarti nanti dia diganggu perkembangan siklus endometrium atau pematangannya, sehingga atropis atau menjadi bentuknya tidak rata, sehingga tidak dapat dibuahi. Terus yang ketiga, mengentalkan lendir serviks.
Kalau lendir serviks itu mengental, nanti si spermatozoa itu tidak dapat penetrasi, jadi tidak dapat menempel dan bertemu antara sel sperma dengan sel telur karena lendir serviksnya terlalu kental. Terus yang keempat, cara kerja minipil itu dengan mengubah motilitas dari tuba. Nah, si transport ovum kan tadi transportnya melalui ini ya tuba. Nanti si tubanya apa ya? Salurannya itu akan dipercepat transportnya sehingga nanti tidak memungkinkan mereka itu untuk menempel di dinding rahim dan menyebabkan fertilitas. Kalau fertilitas kan ya kehamilan ya, jadi dia dibuat apa ya, motilitas tuba sehingga infertilitas gitu. Terus di sini ada keuntungan minipil. Ibu sekilas sedikit aja ya. Minipil itu sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Dia itu apa ya, dapat dihentikan setiap saat. Jadi kalau misalnya mau mau kita tidak cocok pakai kontrasepsi minipil, kita tidak perlu konsultasi dulu ke dokter, langsung aja di stop. Sedangkan coba kalian ini bayangkan kalau misalnya kita pakai kontrasepsi yang non hormonal IUD. IUD kan ada batas waktu tertentu ya. Kalau kita tidak cocok, nah kita tidak bisa langsung berhenti. Kita harus menjadwalkan terlebih dahulu untuk pencopotan IUD tersebut. Kayak gitu. Terus kekurangan minipil. Nah, hampir sebagian besar ini mereka yang menggunakan minipil dia mengalami gangguan menstruasi. Bisa menstruasinya itu jadi tidak lancar atau mengalami bleeding, pendarahan atau spotting kayak gitu. Terus juga risiko minum pilnya itu lebih besar sehingga risiko kehamilannya juga menjadi lebih tinggi kalau menggunakan mini pil. Nah, kalau misalnya yang menggunakan mini pil itu lupanya kurang dari 3 jam, langsung diminum saat itu juga. Tapi kalau misalnya lupa minum pil 1 sampai 2 kali pil, langsung saat itu diminum pil yang terlupanya sejumlah pil yang lupa. Dan juga 7 hari berturut-turut itu, kalau misalnya berhubungan, si ibu dan si bapak berhubungan, harus menggunakan alat bantu kontrasepsi non-hormonal seperti kondom kayak gitu. Ini Ibu sebutkan beberapa keuntungan sama kekurangannya sebagian aja ya. Nanti kalian bisa baca PPT-nya gitu. Tolong diingatkan kalau misalnya udah jam 10 ya, takut Ibu kelebihan dari 30 menit. Sebentar. Oh, oke. Ini kontrasepsi hormonal masih ya. Ini ada indikasi pil progestin atau mini pil. Untuk eh, pil mini pil ini atau pil kombinasi merupakan kontrasepsi hormonal yang paling umum digunakan dan relatif paling murah. Nah, tapi untuk menggunakan jenis obat ini, kita harus disesuaikan juga indikasinya kita cocok atau enggak untuk menggunakan mini pill ini. Nah, contohnya ini. Bisa untuk yang sudah memiliki anak atau belum memiliki anak. Terus bisa pasca persalinan atau menyusui bisa langsung pakai ini. Terus pasca keguguran juga bisa langsung pakai mini pill karena aman. Nah, juga untuk pinipil ini indikasinya kalau misalnya si ibu itu hipertensinya itu harus di bawah 180/110 mmHg atau memiliki masalah dengan pembekuan darah dan tidak boleh menggunakan estrogen. Ini info-info seperti ini, kalau kalian akan konseling kan harus tahu materinya ya. Takutnya nanti pas kalian melakukan konseling itu tidak sesuai dengan teori yang sesuai. Nanti bisa menjadi salah informasi kepada pasien yang menerima informasi dari kalian sebagai apoteker. Terus kontraindikasinya jelas ya, kalau untuk minipil tidak untuk yang hamil. Nah, terus juga ini, pada kehamilan dapat menyebabkan maskulinasi dari janin perempuan. Dan juga ini, ada minipil ini kontraindikasi untuk pasien yang menderita TB atau sedang menjalani terapi TB tuberkulosis, khususnya pasien tuberkulosis yang menerima obat rifampicin. Karena dia itu akan menginduksi
menginduksi, jadi mempercepat kerja enzim CYP3A4 kalau nggak salah ya, sehingga nanti dia kadar dari kontrasepsi hormonal yang kita gunakan itu kadarnya menjadi rendah, sehingga percuma dong kita pakai obat kontrasepsi tersebut kalau kadarnya rendah, tetap aja nanti jadi hamil gitu. Terus juga kontraindikasi minipil itu dengan pasien yang epilepsi yang menggunakan obat phenytoin dan barbiturat. Dan untuk cara kerjanya nanti bisa kalian cari tahu sendiri. Dan ini ke bawah juga kontraindikasi kontrasepsi hormonal minipil. Nah, bisa kalian baca ya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, cara pemakaian kontrasepsi pil progestin atau minipil. Ini yang paling umum ya, bisa kalian dengarkan atau bisa kalian baca juga. Nah, minum pil pertama pada hari 1 sampai ke 5 siklus menstruasi. Jadi, mini pil itu ada yang 28, ada yang 35 butir kalau nggak salah ya. Ada juga yang 21. Ada juga yang 21 itu yang untuk pil kombinasi. Nah, minum pil pertama pada 1 siklus menstruasi. Di pil kontrasepsi itu kan ada yang placebo-nya dan ada yang isinya hormonal. Nah, placebo itu digunakan ketika kita mengalami siklus menstruasi pada hari, misal menstruasinya 5 hari, berarti yang placebo-nya diminumnya 5 hari. Placebo itu biasanya kalau yang di pil kayak merek ibu sebut merek ya, pil andalan itu biasanya kalau yang placebonya pilnya berwarna putih, kalau misalnya eh, pil yang mengandung hormonnya itu berwarna kuning. Nah, pil yang berwarna putih itu atau placebo atau pil yang tidak mengandung hormon itu digunakan saat si perempuannya itu mengalami menstruasi. Misalnya menstruasinya 5 hari, berarti diminum per hari 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hari selanjutnya setelah selesai menstruasi, nanti si perempuan tersebut langsung melanjutkan pilnya itu di hari ke-6 dengan pil yang mengandung hormon. Nah, terus dilanjutkan aja sampai pilnya itu habis. Nanti dilanjutkan lagi ke placebo ketika si ibu itu mengalami menstruasi. Si ibu atau perempuan itu mengalami menstruasi. Kenapa harus menggunakan placebo? Nah, si placebo itu biasanya digunakan untuk memudahkan pasien biar dia itu tidak lupa. Jadi biasanya tiap hari minum, tapi kok ini tidak minum. Nah, jadi makanya dikasihlah pil placebo itu biar nanti genap 30 hari itu dia menggunakan pil kontrasepsi terus gitu. Terus kalau pil kontrasepsi itu kekurangannya ya dan dia itu wajib diminum tiap hari di waktu yang sama juga biar nanti kadar obat di dalam tubuhnya itu sesuai dengan yang diperuntukkan dan tidak ada kemungkinan untuk fertilitas. Terus yang ketiga, bila menyusui antara 6 minggu dan 6 bulan pasca persalinan dan tidak menstruasi, nah minipil ini dapat diminum setiap saat. Minipil dapat diberikan segera pasca keguguran. Nah, Ibu spill sedikit di sini ya. Ada juga kontrasepsi yang non hormonal itu MAL, mamae laktasi apa ya? Sebentar. MAL bukan. Mamae mah ini ya, payudara, maaf. Ada MAL, metode amenorrhea laktasi. Nah, ini kontrasepsi non hormonal ya. Ibu bahas sedikit yang kontrasepsi non hormonal. Dia itu 6 bulan pertama pasca persalinan, dia bisa tidak menggunakan kontrasepsi jenis apapun karena di dalam tubuhnya itu kadar hormonnya sedang menurun. Sedang menurun apa tinggi? Sedang tinggi ya. Jadi, tapi ada syaratnya juga si ibu tersebut dalam 6 bulan tersebut 6 bulan pasca persalinan tersebut itu harus menyusui dalam kurun waktu tertentu dan apa ya? Dan dalam kurun waktu tertentu dan waktu yang berdekatan. Misal tiap 3 jam sekali dia itu menyusui. Nah, dia kalau dalam kondisi seperti itu yang MAL tidak perlu menggunakan kontrasepsi jenis apapun karena jika dibuahi pun dia tidak akan terjadi pembuahan. Tetapi kalau misalnya si ibunya ibu pekerja, dia itu memberikan ASI juga.
tapi memberikan ASINY-nya tidak terlalu berdekatan waktunya. Jadi memberikan ASINY-nya hanya misalnya pagi dan sore atau malam. Nah, itu ada bukan indikasi, ada kemungkinan untuk terjadi fertilitas atau kehamilan. Salah, sebentar. Ada kemungkinan terjadinya kehamilan ya, karena jumlah hormon yang ada di dalam tubuhnya itu tidak memenuhi. Jadi tetap kalau misalnya ibu yang punya kesibukan itu tidak cocok untuk menggunakan metode MAL atau metode amenorelaktasi. Jadi harus dibantu juga dengan kontrasepsi non hormonal yang lainnya. Misal jika dia berhubungan, dia harus menggunakan juga kondom seperti itu. Atau langsung pakai mini pill boleh juga. Nah, oke, selanjutnya ini poin yang keempat tadi udah Ibu sampaikan ya. Bila lupa minum mini pill 1 atau 2 pil langsung diminum saat itu juga sesuai dengan pil yang ketinggalan. Tapi dalam 7 hari tersebut harus menggunakan pelindung. Ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang sampai akhir bulan. Tapi kalau misalnya mau aman berarti sampai akhir bulan masa pil itu selesai. Terus kalau terlambat lebih dari 3 jam minum pil tersebut begitu ingat. Langsung diminum aja ya kalau misalnya lebih dari 3 jam lupa langsung aja minum, nggak apa-apa. Nah, terus yang poin kelima, walaupun belum menstruasi, mulai paket baru sehari setelah paket terakhir habis. Gitu. Jadi kalau misalnya mini pil yang bulan sebelumnya sudah habis, nah kan tiap hari harus minum pil ya. Nah, untuk bulan selanjutnya kita belum menstruasi. Nah, kita lanjutkan aja, tapi lanjutkannya pakai obat yang mengandung si hormon. Nah, placebo nanti kita gunakan lagi ketika kita sedang menstruasi. Nah, ini di bawah Ibu cantumkan contoh mini pill, ada levonorgestrel dan pil kombinasi. Kombinasi itu ada 2 hormon. Ada levonorgestrel, ada etinil estradiol. Oke, selanjutnya ada non hormonal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, Ibu cek ya teman-teman. Semoga nggak ngantuk ya meskipun kita Zoom. Besok kita ketemu insya Allah. Semoga kalian bisa lebih semangat di kelas ya. Eka Hailani ada yang mau ditanyakan dulu nggak Eka? Gimana? Kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Ibu kalau misalnya Ya. kan tadi ada yang lupa 3 jam Mm-mm. langsung dikonsumsi kan Ibu. Mm-mm. Nah, apakah waktu selanjutnya itu hari besoknya itu dikonsumsinya itu pas waktu lupa atau kembali lagi di waktu yang awal? Oke, Ibu nangkep ya. Kalau misalnya kita lupa lebih dari 3 jam, kan biasanya misal kita minum obat, minum mini pilnya itu jam 7 pagi. Nah, kita lupa sampai lebih dari 3 jam, misal lebih dari 3 jamnya kita minum baru di jam 11. Kan lebih dari 3 jam ya, 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam kan. Nah, kita langsung aja minum di jam 11 tersebut karena lupa. Nah, untuk hari selanjutnya kita balik lagi ke jadwal yang sebelumnya, yang biasanya kita minum. Berarti balik lagi ke jam 7 tersebut. Tuh ya. Nanti perubahan atau perbedaan jam itu mempengaruhi kadar obat di dalam darah kan ya. Mm-mm. Gitu. Tapi perbedaan kadar obat di dalam darah juga ada rentang rentang minimum dos, maksimum dosnya. Biasanya kan misalnya 10 sampai 30 miligram misalnya yang dapat menyebabkan apa ya yang dapat menyebabkan pencegahan kehamilan. Mungkin kalau misalnya kita kelupaan nanti dia kadarnya lagi tinggi-tingginya di 30. Pas kita lupa lagi nanti mungkin dia biasanya di tengah-tengah di 25 miligram misalnya gitu. Tapi kan aman, masih tetap aman, nggak apa. Oke, lanjut lagi ya. Yang selanjutnya, wah udah jam 10 ya. Nanti Ibu percepat insya Allah. Sebentar. Kak, setelah ini ada kelas lagi atau ada praktikum? Untuk kelas D mah tidak ada Ibu. Tidak ada. Oke, kelas lainnya ada kegiatan lain? Kalau nggak ada yang bicara berarti aman ya? Nggak ada kelas atau praktikum? Aman, Ibu. Ya?
Kelas C, Dede ada? Kelas C aman, Ibu. Oke, lanjut ya, aman ya, insya Allah. Oke, lanjut nih. Yang kedua, tadi kan yang ke satu kontrasepsi hormonal. Nah, yang kedua ada kontrasepsi non-hormonal. Contohnya tadi di awal kalian udah lihat ya, apa contohnya? Ada IUD, ada kondom, terus ada kontrasepsi pantang berkala. Dan yang lainnya nanti kalian bisa cari tahu lagi. Tapi Ibu ini ingin menyampaikan sedikit tentang kontrasepsi pantang berkala. Nah, ini tuh merupakan kontrasepsi alami berdasarkan penghindaran hubungan seksual pada masa subur wanita tanpa penggunaan alat atau obat kontrasepsi. Nih, contohnya ada yang menggunakan metode kalender. Nah, metode kalender ini untuk lebih jelasnya nanti boleh kalian cek di YouTube. Maksudnya gimana, ngitungnya gimana. Tapi intinya itu kalau yang menggunakan Oginonaus atau metode kalender itu si ayah dan si ibu itu harus menghindari hubungan seksual sekitar hari ke-10 sampai ke-17 dari siklus haid si ibu. Karena masa itu merupakan masa suburnya si ibu. Kalau pas masa subur itu kemungkinan untuk terjadinya pembuahan itu lebih besar gitu. Terus yang selanjutnya metode suhu basal tubuh. Ini dengan cara mengukur suhu tubuh setiap pagi. Masa subur terjadi sebelum kenaikan suhu. Ini agak ribet juga sih mungkin, tapi ya beginilah ya untuk kontrasepsi pantang berkala. Tapi yang paling banyak digunakan biasanya yang metode kalender mungkin ya. Terus yang ketiga, metode lendir cervix. Dengan mengamati lendir cervix yang jernih dan licin sebagai tanda masa subur. Jadi kalau misalnya perempuan itu lendir cervix dan keputihan beda ya. Mengamati lendir cervix yang jernih dan licin sebagai tanda masa subur. Terus yang keempat, metode simptotermal, gabungan suhu basal dan lendir cervix dan gejala lainnya. Kalau ini Ibu belum bisa menjelaskan, coba kalian cari tahu sendiri ya yang ketiga. Sepertinya agak jarang digunakan juga. Nah, kalau yang kelima, ini yang tadi Ibu jelaskan, yang metode laktasi. Metode laktasi amenore atau metode amenore laktasi, yang MAL. Si ibu itu menyusui eksklusif kurang dari 6 bulan tanpa head. Nah, ini dengan catatan tertentu kalau si ibunya itu menyusui dalam kurun waktu yang lama dan periode waktu tertentu baru dia bisa berhubungan seksual si ibu dan si ayah tanpa si ibu atau si ayahnya menggunakan kontrasepsi. Karena dalam kondisi ini si ibu hormonnya sedang tinggi apa rendah. Nanti kalian cari tahu ya. Jadi ada metode yang paling banyak digunakan kalau yang sepengetahuan ibu ini metode kalender dan metode laktasi amenore. Ini mungkin untuk digunakan. Kalau untuk yang lain-lainnya agak sulit untuk dicek ya. Masa ketika kita mau berhubungan seksual kita cek dulu suhu basal tubuh, terus cek dulu lendir cervix kan itu agak ribet juga ya. Tapi untuk pengetahuan boleh nanti kalian cari tahu ya. Tapi khususnya yang metode kalender dan metode laktasi amenore boleh cari tahu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini dari kontrasepsi non-hormonal ada keuntungan dan keterbatasannya. Yang non-hormonal, keuntungannya tidak menggunakan alat atau obat tentu. Terus tidak ada efek sampingnya juga tentu. Murah dan mudah diajarkan tentu. Tapi juga ada kekurangannya mungkin lupa gitu ya. Terus dapat diterima oleh berbagai agama dan budaya tentu juga. Gitu. Nah, ini bisa nanti di highlight ya yang dapat diterima oleh berbagai agama dan budaya. Karena ada beberapa agama atau budaya kita yang mempermasalahkan tentang kontrasepsi kan. Kalian pasti tahu juga. Ini sudah menjadi rahasia umum. Terus keterbatasan kontrasepsi non-hormonal. Nah, kita membutuhkan pemantauan rutin dan kedisiplinan. Misalnya yang tadi pakai metode kalender, kan masa suburnya di hari ke-10 dan 17 ya. Kalau misalnya si bapak tiba-tiba pengen di waktu tertentu, nah apakah si bapak dan si ibu disiplin atau enggak? Kalau enggak disiplin kan bisa memungkinkan terjadinya pembuahannya itu lebih besar gitu. Berarti kontrasepsi non hormonal buat mereka yang tidak disiplin ini tidak cocok digunakan gitu. Terus efektivitasnya rendah jika tidak dilakukan dengan benar. Jadi kemungkinan untuk gagalnya itu jika
pasien menggunakan kontrasepsi non-hormonal itu kemungkinan gagalnya itu lebih besar. Jadi kemungkinan untuk terjadi pembuahan itu lebih besar. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk wanita dengan siklus haid yang tidak teratur. Nah, gimana kita mau menentukan masa subur si ibu itu hari ke-10 dan sampai ke-17? Kalau misalnya si ibunya sendiri siklus haidnya tidak teratur, itu kan sulit ya. Jadi, udahlah kalau ibu yang menstruasinya tidak teratur mah jangan pakai kontrasepsi yang non hormonal, pakai aja yang hormonal gitu. Terus yang selanjutnya tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau IMS. Itu ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung open mic ya atau raise hand. Kalau nggak ada nanti ibu lanjutkan nih. Lanjutkan nih. Dede lanjutkan. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga ya, yang pertama ada kontrasepsi hormonal, kedua kontrasepsi non hormonal, dan yang ketiga ada emergensi kontrasepsi. Kontrasepsi emergensi. Nah, kita harus tahu dulu kontrasepsi darurat. Ini merupakan metode kontrasepsi yang digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan atau jika metode kontrasepsi yang digunakan itu gagal dengan tujuan mencegah kehamilan. Nah, kapan kita dapat menggunakan kontrasepsi, maaf, yang di atas belum Ibu edit ya, emergensi kontrasepsi. Nah, waktunya itu ketika hubungan seksual tanpa menggunakan kondom. Terus, setelah lupa minum pil KB selama beberapa hari. Nah, kita bisa langsung menggunakan emergensi kontrasepsi. Terus juga jika kondomnya robek atau lepas ketika setelah berhubungan seksual. Jadi bisa langsung menggunakan emergensi kontrasepsi. Terus yang keempat, setelah pemerkosaan tanpa perlindungan. Jadi kalau nggak salah ya 24 jam kalau misalnya ada korban pemerkosaan, kita langsung harus mengidentifikasi apakah benar diperkosa atau enggak. Kalau misalnya iya, berarti kan hasil 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 pembuahan itu tidak diharapkan ya, dan takutnya membawa efek apa ya, memberikan mental apa ya, memberikan apa ya, efek psikis atau mental yang buruk untuk si ibu ke depannya. Jadi setelah korban pemerkosaan itu kurang dari 24 jam, dia bisa langsung diberikan emergensi kontrasepsi untuk mencegah terjadinya pembuahan. Tapi di beberapa banyak kasus ya, kalau yang pemerkosaan itu biasanya diketahuinya atau si pasiennya itu ngadunya atau jujurnya setelah lebih dari beberapa waktu. Jadi biasanya udah jadi duluan gitu. Karena kalau misalnya di kita tentang apa ya, kekerasan seksual itu, apalagi si pasiennya itu ini ya biasanya malah yang disorotnya. Jadi tabu untuk diselidik lebih lanjut karena yang diekspos biasanya si korbannya, tapi bukan pelakunya gitu. Miris ya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya setelah salah penggunaan metode KB. Nah, jika salah penggunaan metode KB nanti bisa langsung menggunakan emergensi kontrasepsi. Dan ini yang di sebelah kanan Ibu ada beberapa contoh emergensi kontrasepsi ya. Ini ada Postinor, isinya levonorgestrel, ada Elawan ya. Ulipristal asetat, ini juga emergensi kontrasepsi. Terus yang bawahnya ada andalan. Andalan apa ya ini? Sebentar. Ibu lupa. Pokoknya untuk emergensi kontrasepsi itu ada 3 jenis. Ada yang pakai ulipristal, terus ada yang levonorgestrel, dan ini yang di bawah, Ibu lupa IUD kayaknya kalau nggak salah. Nah, ini yang paling banyak kita temui ya. Ibu pernah berpraktek di apotek, Postinor nih. Banyak yang menyalahgunakan ini, ada juga yang bagusnya juga. Emergensi kontrasepsi ini biasanya juga bisa digunakan untuk orang yang ini umroh atau haji dengan pemakaian tertentu ya. Tapi kadang banyak juga yang menyalahgunakan si levonorgestrel ini di pasaran. Dan beberapa apotek juga mungkin ada yang dapat memberikan tanpa resep dokter ya. Biasanya pekerja pekerja PSK ya, PSK kadang banyak yang nyari nih ke apotek pas ibu praktek dulu, banyak yang nyari kayak gini. Atau anak muda juga ada. Terus sekarang lebih ngeri ya, teman-teman lebih
Ngeri. Tapi kalian jangan nyontoh ya. Sekarang tuh beli obat yang keras yang kayak gini ya, bisa dibeli di marketplace, tapi harus upload resep ya kan? Nah, upload resepnya itu, ibu pernah dengar, bukan ibu yang beli ya, pernah dengerin teman, dia beli obat tertentu, obat keras, kan harusnya pakai resep dokter. Di keterangan di si marketplace oranye itu harus menyertakan bukti resep. Nah, dia upload bukti foto sembarang, tetap dikirim ternyata. Wah, gimana coba kita sebagai apoteker, lahannya kita diembat sama semua marketplace. Ternyata perkembangan zaman itu membuat banyak masalah baru juga ya, dan beberapa peran kita di masyarakat juga tersisihkan. Jadi sekarang mah kayak berlomba-lomba ya, mana manusia yang bisa berpikir cerdas dan bisa bertahan, itu itu hasil seleksi dari dari proses-proses apa ya? Dari proses-proses perkembangan zaman sekarang ini. Jadi teman-teman, kita sebagai apoteker ya kita harus pinter-pinter mungkin ya nanti ke depannya. Tuh sekarang mah mau beli obat aja pasien bisa langsung ke marketplace meskipun dimintain resep dan kita upload resep sembarang juga ternyata dikirim ya. Gitu ya. Ngeri. Oke, lanjut selanjutnya. Nih, ini beberapa contoh interaksi obat pada kontrasepsi hormonal. Nah, tadi yang udah Ibu sebutin ya, ada antibiotik rifampicin pada pasien TB atau tuberkulosis itu dapat menurunkan efektivitas dari pil KB karena ada enzim yang menginduksi dari hormon atau isi pil KB tersebut. Terus juga ada antikonvulsan seperti phenytoin dan carbamazepin. Dia juga dapat berinteraksi dengan kontrasepsi yang hormonal. Terus di sini juga ada obat antiretroviral atau antivirus, contohnya efavirenz. Nah, untuk bagaimana mekanismenya nanti bisa kalian ulik sendiri ya. Tapi secara garis besar untuk interaksi obat pada kontrasepsi hormonal itu biasanya ini yang antibiotik rifampicin pada TB, terus pasien antikonvulsan, obat antikonvulsan, phenytoin, carbamazepin, sama obat antiretroviral, sama yang pasien yang ST Janssen wort. Nanti bisa kalian cari tahu ya. Yang interaksi itu jelas ya, obat yang dikonsumsi atau yang hormonal. Karena interaksi obat itu terjadinya di dalam tubuh gitu ya. Kalau yang non hormonal jarang ya. Mungkin kalau yang hormonal mah dia masuknya ke keterbatasan dan kelebihannya yang ditonjolkan. Kalau interaksi obat pasti terjadi pada kontrasepsi hormonal atau yang dimasukkan ke dalam tubuh yang diminum gitu ya. Nah, ini Ibu spill sedikit ini ya. Komunikasi efektif dalam konseling KB. Ibu paham dan Ibu yakin kalian pasti itu lebih pintar dibanding Ibu ya. Nah, ini Ibu hanya menyampaikan aja. Komunikasi efektif dalam konseling KB ini seperti ini. Ibu juga dulu pernah ikut gabung PCC yang pasien community counseling, cuma nggak lama pernah ikut juga kayak ajang-ajang perlombaannya kayak gitu, cuma belum berkesempatan buat menang. Mungkin nanti buat teman-teman kalau tiap ada agenda, misalnya lomba-lomba, mau itu lomba PCC atau lomba apapun, kalian harus ikut berpartisipasi ya, biar kalian tidak tergerus oleh zaman. Jadi bisa ada pembeda antara apoteker, misal apoteker Eka dengan apoteker siapa. Kalau apoteker Eka misalnya dia lebih rajin gitu, mengikuti acara-acara, ajang-ajang apa gitu, boleh. Terus ketika mengkomunikasikan apa ya pengetahuannya mengkomunikasikan tentang pengetahuan obat kepada pasien, penyampaian itu bisa lebih enak gitu, bisa lebih komunikatif gitu kan, itu menjadi pembeda ya. Nah, ini komunikasi efektif dalam konseling KB. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana dan empatik. Mohon maaf ini ada typo ya. Jadi bahasanya sederhana aja, gak usah berbelit-belit. Dan empatik itu
apa ya, empati ya, berarti empati ke pasien. Oh iya ibu gini 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 ya gitu. Tapi yang empati juga jangan jangan terlalu empati yang berlebihan. Kadang kalau misalnya kita empatinya terlalu berlebihan, pasien itu jadi ngobrol, jadi curhat kemana-mana gitu biasanya. Jadi kita sederhana aja, singkat bahasanya, mudah dipahami dan empati sewajarnya. Terus dengarkan keluhan dan pertanyaan pasien. Ketika pasien mengeluh, oh gini, gini, dengerin dulu, jangan dipotong. Oh iya, ya gini, gini. Kecuali kalau misalnya pasiennya udah nyeleweng kemana-mana, udah kalian potong. Udah kalian potong. Oh iya, ibu, jadi bagaimana yang ini gitu. Takutnya menyeleweng kemana-mana. Kan itu terlalu jauh ya. Kalian bukan psikolog ya. Oke. Terus ketika pasien bertanya, kita tampung dulu, kita dengarkan juga, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sejalan dengan apa ya, dengan topik yang sedang disampaikan gitu, yang sedang dibahas. Kalau yang pertanyaan yang jauh-jauh mah nggak usah ditanya. Terus tunjukkan rasa hormat terhadap nilai dan keyakinan pasien, karena pasien yang berobat ke kita kan pasti macam-macam ya, ras, agama, budaya beda-beda. Dan juga di budaya atau agama mereka itu juga kepercayaan tentang konseling, tentang kontrasepsi itu juga beda-beda. Terus yang keempat, gunakan teknik teach back atau minta pasien mengulangi kembali informasi penting. Karena kalau misalnya di konseling itu yang paling berbeda itu kan teach back-nya ya di akhir ya. Terus kalau di awal antara konseling dan pio sama aja kan, cuma sama-sama memberikan informasi kepada pasien. Tetapi kalau di konseling itu ada three prime question kan di awal, terus di akhir itu ada teach back-nya. Gitu ya. Udah dipelajarin kan di awal ya? Oke? Udah, oke. Nah, three prime question di awal dan teach back di akhir. Jadi menanyakan ulang, Bapak, Ibu sampai sini apakah sudah paham? Kalau sudah paham, bolehkah saya meminta Ibu untuk mengulangi apa yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Oke. Selanjutnya ini ada langkah konseling farmasi pada peserta KB. Ini langkah secara umumnya ya. Yang pertama, kita harus menyambut pasien dengan membangun hubungan. Apa ya bahasanya terlalu berbelit-belit ya. Menyambut pasien dengan ramah, misalnya kayak gitu, dengan senyum. Terus yang kedua, menggali informasi, kebutuhan, dan riwayat medis, kayak three prime question di sini ya. Terus yang ketiga, menjelaskan pilihan kontrasepsi yang sesuai. Nah, dijelaskan tuh. Nah, di poin 3 ini, kita kan akan menjelaskan pilihan kontrasepsi yang sesuai ya. Kita harus harus memenuhi otak kita dengan materi-materi atau dengan pengetahuan jenis-jenis kontrasepsi, bagaimana cara penggunaannya, indikasinya, kontraindikasinya, efek sampingnya, penyimpanannya, kita harus tahu biar kita ketika menjelaskan kepada pasien itu tidak 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 apa ya, tidak AIU gitu, tidak lupa. Terus yang keempat, memberikan instruksi pemakaian yang jelas, betul. Dan menegaskan kembali pemahaman pasien, betul. Ini yang kayak yang teach back ya di sini. Dan keenam, boleh menawarkan tindak lanjut atau follow up kepada pasien itu seperti apa. Nah, ini di sini ada beberapa contoh kasus ya. Kalau misalnya kita kalau kita kuliahnya luring kayaknya enak nih buat ini, ngebahas ini. Sebentar. Tapi karena kita daring, nggak apalah nanti. Mungkin besok ibu mau minta dua orang dari kalian untuk menyampaikan apa ya, konselingnya, kasusnya tentang ini ya. Ini kasus satu, ini ada penyelesaiannya, terus ini kasus dua, ini penyelesaiannya. Nah, oke, ini skip dulu ya untuk kasusnya. Besok kita ketemu di kelas, insya Allah. Nah, ini dua slide terakhir, insya Allah nih. Jangan ngantuk ya. Coba ibu cek dulu. Insya Allah, kurang dari 10 menit lagi kita selesai. Silviana Wibowo, kelas 3A ada. Halo Silviana. Gak apa-apa, sambil rebahan juga. Yang penting dengerin ibu ya. Sok. Silviana. Silviana orang mana ini? Di rumah ya? Di kontrakan. Hmm? Di kontrakan, Ibu. Oh, di kontrakan, kirain teh di rumah. Oke, Silviana, ini di sini ada tantangan dan solusi dalam apa? Dalam konseling KB.
Ibu minta tolong bacakan tantangan dan solusinya, terus kamu berikan sedikit gambaran. Menurut kamu tuh maksudnya tantangannya gimana, solusinya tuh gimana maksudnya gitu. Sok jelasin. Dibaca dulu, Mbak Mangga, gak apa-apa. Sepengetahuannya Silviana aja, nggak? Sok baca tantangan. Tantangannya apa? Open mic-nya boleh, Silviana? Nanti Ibu bantu nggak apa-apa, sok. Untuk tantangan, Hmm? tantangan kepercayaan budaya, keterbatasan waktu, literasi kesehatan rendah. Maksudnya gimana? Satu Kalau dulu nih. literasi kesehatan rendah itu seperti kurangnya edukasi dan informasi. Mm-mm. Berarti berarti nanti Silviana sebagai mahasiswa S1 farmasi atau sebagai calon apoteker ber apa ya? Ada tugasnya di sini? Ada perannya nggak? Ada Ibu Iya, gimana? memberikan informasi cara penggunaan obat yang benar. Boleh, ya. Terus, Terus keterbatasan juga akses mm, dan infrastruktur. boleh ya itu. Nggak Ibu Kayak contohkan daerah sekolah. terpencil itu seringkali kekurangan fasilitas gitu. Betul, betul, bener. Terus gimana lagi? Terus udah. Itu yang kepercayaan budaya gimana maksudnya, Oh, Mbak? Hmm, masih itu beranggapan negatif terhadap ini penggunaan kontrasepsi. mm-mm. Berpikiran negatifnya maksudnya gimana, Silviana? eh Mungkin Kalau di menganggapnya kampus ya, kalau di menganggap kampus di kita ada yang kayak duta genre gitu nggak sih? Yang duta genre KB, BKKBN, ada nggak? kurang tahu Ibu. Kurang tahu. Oke. Tadi apa menurut Silviana kepercayaan budaya maksudnya gimana? Atau mau dibantu temennya? Sok tunjuk satu. Siapa? Oh, itu Ibu kayak contohnya tuh kayak eh banyak anak banyak rezeki yang kayak gitu Ibu. Bener. Kayak gitu. Oke. Ibu keep dulu ya pertanyaannya, pernyataannya ya hatur nuhun Silviana. Bener Ibu tuh teman-teman, yang stereotip yang banyak di masyarakat itu kepercayaan banyak anak banyak rezeki. Padahal kan coba melihat kondisi sosial ekonominya, apakah sudah mampu atau belum? Karena kalau misalnya belum mampu tapi pengen punya anak, berarti kan banyak mudaratnya juga ya. Karena anak yang banyak itu harus dipersiapkan bekal per anaknya, harus dibutuhi kebutuhan eh apa ya, primer, tersier, sekunder, kayak kayak gitu-gitunya ya. Harus dibutuhi minimal kebutuhan apa ya, pangannya, terus kebutuhan sandang, pangan, ilmunya. Kalau misalnya banyak anak tapi tidak tidak apa ya, tidak dibentuk dengan baik, tidak direncanakan dengan baik si anaknya dari awal, yang penting brojol doang, itu kan juga nanti ke depannya jadi ini ya, kasihan ke anaknya. Kalau menurut Ibu jadi banyak mudorotnya kalau misalnya kita eh, tidak mempertimbangkan apa ya, tidak mempertimbangkan apa ya, kelahiran anak. Jadi yang penting brojol brojol juga. Terus ada juga kepercayaan budaya itu ada beberapa ini ya, beberapa golongan mungkin ya di misalnya di kita ya di agama Islam.
kalau misalnya kita Islam semua ya teman-teman, misalnya gitu. Ada kan beberapa golongan yang sama sekali tidak menerima untuk menggunakan kontrasepsi ataupun menerima obat konvensional atau obat kimia karena anggapan mereka itu tuh tercampur baur dengan produk yang haram gitu. Nah, itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Apakah kalian mau mengambil apa ya? Mengambil baiknya atau menurut kalian mudorot jadi kalian nggak ambil atau kalian ada yang di tengah-tengah kalian karena hal baiknya lebih tinggi dan mudorotnya sedikit jadi kalian ambil yang hal baiknya itu terserah balik lagi kepada kalian gitu ya. Nanti kalian juga pasti menjumpai di masyarakat kalau misalnya teman-teman dikasih tugas untuk melakukan penyuluhan atau konseling kepada pasien, pasti tidak semuanya akan menerima untuk dilakukan KB gitu. Bisa. Terus solusinya, coba dibaca sama, ini baca aja ya, sama siapa ya? Kela yang off cam siapa ya? Kela. Cong dicari lah. Yang off cam. Anugrah Al-Ghifari mana? 3C Anugrah Al-Ghifari. Dir, Bu. Oke, coba. Ini kan tadi ada tantangan dan tantangan dalam konseling KB ya. Nah, tadi tantangannya Anugrah dengerin kan? Pas temennya Silviana sama ibu menjelaskan. Hmm? Gimana Anugrah? Maaf ya, Bu. Gimana tadi sinyalnya kurang bagus ya, Bu? Anugrah tadi mendengarkan kan tantangan konseling KB itu kayak gimana? Iya, Ibu. Ya, oke. Nah, terus solusinya jadinya harus gimana? Eh, Gimana ya, Bu, solusinya? Ya, solusi dari tantangan konseling KB jadi Anugrah tuh harus gimana? Harus melakukan apa? Ibu maaf sekali lagi tadi minta diulang, Bu. Sinyalnya, Bu. Boleh. Kan tadi Silviana sudah membacakan atau menyampaikan tantangan dalam konseling KB itu seperti seperti berikut ya bla 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 gitu. Nah, dari tantangan tersebut, nah kan harus ada solusi ya. Menurut Anugrah, solusinya itu harus bagaimana? Mungkin dengan memberikan edukasi secara langsung, Ibu, kepada masyarakatnya. Boleh. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Anugrah sambil lihat ini nggak slide yang muncul di layarnya, layar ponsel atau laptop. Melihat, Ibu. Ya, itu dibaca boleh. Yang solusi ya, Ibu. Mm-mm, bener. Ada pelatihan komunikasi apoteker, Nah, medi edukasi, dan layanan privat dan ramah. atau nanti Anugrah bisa nambahin solusi menurut Anugrah sendiri itu apa lagi gitu. Ini hanya beberapa contoh solusi yang Ibu sampaikan di sini gitu ya. Oke. Nah, pelatihan komunikasi apoteker. Ini khususnya pelatihan komunikasi apoteker ya. Jadi kalian harus dipenuhi dulu dengan ilmu-ilmu dasar tentang KB itu gimana, atau tentang materi-materi yang akan kalian persiapkan gitu untuk konseling ke pasien. Jadi kalian sebelum konseling itu harus paham dulu pakem ilmunya gitu. Karena kalau misalnya nggak paham nanti gimana cara menjelaskan ke pasiennya juga kan bingung ya. Nah gitu. Terus nanti nih Anugrah. Nanti kalau misalnya Anugrah atau teman-teman yang lainnya akan melanjutkan apoteker, nanti biasanya di situ sebelum kalian sah jadi apoteker ya, nanti ada OSCE. Nah, dan di OSCE itu merupakan apa ya? Ada penilaian kelulusan kalian. Kalau nanti mungkin udah sumatif, kalau sekarang belum sih. Nah, di situ biasanya ada bukan contoh, ada beberapa kasus konseling. Misalnya konseling tentang pasien diabetes mellitus yang juga mengkonsumsi obat yang dapat berinteraksi dengan si insulin. Nah, nanti bagaimana kalian mengkonselingkan hal tersebut kepada pasien?
Nah, untuk mengkonsulingkan hal tersebut kepada pasien, berarti kan kalian sebagai apoteker harus memahami dulu materinya. Apa nih yang berinteraksi dan apa yang dapat menyebabkan gangguan dan bagaimana cara mengatasi atau solusinya. Nah, kalian kan harus tahu ya materinya dulu. Nah, selain sudah tahu materinya, kalian juga harus sudah luwes atau sudah terbiasa menyampaikan menyampaikan apa ya, menyampaikan ilmunya atau menyampaikan materi kepada pasiennya itu tentang apa ya, tentang informasi obat atau cara penggunaannya itu dengan baik dan benarnya dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh pasien dan juga jelas informasinya valid gitu. Itu hal-hal yang seperti itu harus diasah dari sekarang sih. Itu. Biasanya kalau kalau misalnya orang-orang yang eh, lebih banyak berkomunikasi, insya Allah bisa lancar, tetapi nanti bisa digemukkan lagi materinya, dipadatkan lagi biar lebih paham di tiap apa ya, di tiap penyakit-penyakit tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Biar nanti menjelaskan ke pasiennya juga dengan benar. Oke, ini terakhir ya, Anugrah. Mana Anugrah? Anugrah, masih ada? Ada Ibu. Besok baca kesimpulannya Anugrah. Kesimpulannya yang pertama, konseling farmasi sangat penting dalam keberhasilan program KB. Yang kedua, interaksi obat harus diwaspadai untuk efektivitas kontrasepsi. Yang ketiga, komunikasi dua arah yang empatik dan informatif menjadi kunci keberhasilan. Oke. Semoga apa yang dibacakan sama Anugrah di kesimpulan ini bisa apa ya, menjadi pemahaman akhir buat teman-teman juga ya. Jadi intinya ke sini di kesimpulan. Oke, hatur nuhun Anugrah sama Silviana tadi ya. Oke. Oke, teman-teman, ini sudah jam 10.38 ya. Oke. Novita, Novita Deris ada? Iya, Ibu. Oke. Novita, sampai akhir perkuliahan ini ada yang mau ditanyakan dulu ke Ibu nggak? Ibu tanya ke Novita doang deh, satu. Tidak ada, Ibu. Cukup. Oke, baik. Teman-teman yang lainnya, semuanya ada yang mau ditanyakan dulu ke Ibu? Atau sudah cukup? Assalamualaikum Ibu. Ya, mangga, Nur Samsi. Izin bertanya Ibu. Mangga. Kan kebanyakannya kalau ibu-ibu itu kalau pakai pil KB itu Hmm? efek sampingnya suka ke berat badannya, Bu. Itu Mm-mm. teh efek dari pilnya apa dari efek yang lainnya, Bu? Terima kasih. Ibu-ibu sering ke berat badannya meningkat ya? Iya, Bu. Kalau Nur Samsi udah cari tahu juga jawabannya atau belum? Atau baru bertanya aja ke Ibu? Baru bertanya ke Ibu. Hmm? Baru bertanya ke Ibu. Sebentar. Nih, Ibu jawab berdasarkan yang hasil Ibu baca di buku ini ya. Kelihatan nggak? Ini buku sakunya kecil. Nah, si pasien atau ibu-ibu yang mengkonsumsi kontrasepsi hormonal, khususnya misalnya mini pill ya, dia itu biasanya efek sampingnya berat badannya menjadi meningkat. Kenapa meningkat? Bukan tiba-tiba meningkat nih. Nah, ini karena ada ini aktivitas adro androgenik levonorgestrel yang menyebabkan peningkatan nafsu makan si pasien tersebut. Nah, meningkatkan kan nafsu makan. Jadi, berat badan ibu-ibu yang mengkonsumsi pil itu biasanya meningkat gitu. Itu ya, Nur Samsi. Iya, Ibu. Oke, terjawab. Sudah, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau ibu tanya? Ibu, saya izin bertanya. Enggak, Anissa Salsabila dulu ya. Sok. Ibu, kemarin saya itu mendengar, eh, bukan mendengar sih, kayak lebih Ya. membaca gitu, sebuah kasus ada seorang ini pengguna KB IUD yang ternyata alatnya itu dia berkarat, bahkan dia itu alatnya sampai terlihat kayak gosong gitu loh, Bu. Nah,
Jadi si pasiennya sendiri itu aslinya tidak mengetahui hal tersebut. Nah, saya izin bertanya dalam konteks di mata kuliah ini ya Bu ya, bagaimana seharusnya kita menyampaikan informasi mengenai risiko atau efek samping alat kontrasepsi kepada pasien, dan bagaimana cara menanggapi jika si pasien ini mengalami hal seperti ini, namun sebelumnya tidak mendapatkan informasi yang memadai. Kemudian saya juga ini ya Bu, di masyarakat itu seringkali eh, kayak gini. Gimana Kalau tuh? misalnya konsultasi itu di saat yang sudah parah gitu Bu. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu kayak menganggap oh ya udah lancar, kalau lancar mah lancar, kalau misalnya udah mampet mah baru konsultasi kayak gitu. Nah, bagaimana pendekatan kita sebagai apoteker yang tepat jika menghadapi si pasien yang cenderung sulit diberi penjelasan atau kurang responsif terhadap edukasi kesehatan Ibu, seperti yang kasus itu tadi Bu. Oke. Mungkin itu Bu pertanyaan. Oke, hatur nuhun Anissa Salsabila. Ibu yakin ini mah pertanyaannya hanya kayak pertanyaan pengen diskusi aja. Sebenarnya Anissa Salsabila juga tahu jawabannya. Tapi Ibu ini sebentar ya ngasih deskripsi sebentar. IUD itu kan ada yang IUD yang tembaga ya, yang non hormonal. Dia tuh umumnya efektif 10 tahun ya. Ibu sambil searching juga ya. Terus kalau yang IUD yang hormonal itu biasanya efektif antara 3 sampai 5 tahun. Nah, dan info-info yang seperti ini itu harus dijelaskan oleh kita ya, tenaga kesehatan, khususnya kita sebagai apoteker, boleh kita juga bertindak di sini. Pasien itu harus teredukasi di awal dulu, harus tahu jenis-jenis kontrasepsi itu seperti apa dan jenis kontrasepsi apa yang paling cocok atau paling nyaman untuk mereka gunakan. Kalau misalnya pasiennya cocok atau pasiennya memilih pakai IUD karena misalnya nggak usah ribet-ribet minum pil tiap hari dan suntik tiap 3 bulan misalnya, jadi pakai IUD aja deh gitu nggak apa-apa. Nah tapi jika pasien memilih hal ini, ada beberapa keterbatasan atau kekurangan juga yang harus mereka ketahui. Dan juga ada beberapa apa ya, beberapa hal juga yang harus mereka highlight. Nah, kapan waktu mereka harus cabut IUD-nya, gitu ya. Karena mungkin ada beberapa kasus pada kondisi-kondisi tertentu itu, kalau pasien IUD kan ada yang bilang jangan terlalu beraktivitas yang berat-berat. Terus juga mungkin kalau dalam kondisi tertentu yang apa ya, yang mengakibatkan apa ya, yang mengakibatkan tidak tidak efektifnya pengobatan kontrasepsi, si IUD-nya itu harus dicopot atau dalam kondisi pasien sakit tertentu atau kondisi apa lagi tertentu ya, pokoknya harus dicabut. Nah, si pasien itu harus teredukasi. Misalnya si pasien itu setelah 1 tahun pakai IUD kok ternyata kayak suka sakit gitu ya, misal pas pipisnya sakit atau kok kayak ada darah. Nah, berarti itu harus dikonsultasikan, harus segera berkonsultasi ke dokter atau bidan yang menangani, yang memasang IUD pasien tersebut. Lebih bagusnya yang memasangnya ya. Jadi biar lebih enak juga. Nah, takutnya ternyata dia itu mengalami infeksi karena tidak cocok dengan bahan atau tidak cocok dengan kondisi aktivitas si pasien jika menggunakan IUD. Kalau dalam kondisi tersebut udah kelihatan dampak buruknya dari penggunaan IUD tersebut, berarti si pasien harus langsung ini kan, harus langsung mencopot 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 apa ya IUD-nya. Tapi beberapa pasien tidak semuanya ini ya, tidak semuanya terpapar dengan materi atau tidak semua pasien paham, karena misalnya dia pahamnya IUD nanti kalau udah 5 tahun balik lagi ke sini ya buat copot, karena dia males balik lagi ke sana, misalnya uangnya nggak ada, nanti aja nunggu 5 tahun baru copot lagi, atau mungkin ini mah darah kayak gini gara-gara aku ini mensnya nggak teratur atau karena apa, padahal kalau misalnya mereka terliterasi atau teredukasi dengan baik dengan info-info yang seperti ini, mereka akan lebih aware dengan dirinya. Oh, jangan-jangan gara-gara pemasangan IUD aku yang kurang baik, misal posisinya kurang baik, atau misalnya akunya nggak cocok, jadi dia langsung datang lagi ke dokter atau ke bidan tersebut untuk ngecek kondisi kontrasepsinya itu seperti apa.
Terus menurut Anissa Salsabila gimana? Tadi yang belum Ibu jawab gimana? Sok coba diskusi aja nggak apa-apa. Ibu kasih waktu maksimal 10 menit lagi ya, nanti kita tutup. Sok gimana? Sebenarnya kamu tuh udah paham dah sebenarnya mah. Cuma pengen ini kan mengkonfirmasi. Gimana? Jadi gimana kita sebagai apoteker tadi kan gini, ada ya yang terakhir. Iya. Gimana menurut Anissa Salsabila? Gimana? Lebih memperbanyak literasi ke pasiennya, Ibu, memberikan kayak edukasi yang lebih terhadap mengenai KB, kalau misalnya tadi itu KB IUD, seperti itu, Ibu.